tidak pernah satu kali pun kami diundang, dan hanya berdasar Undang-Undang P3 yang sudah disahkan terdahulu, maka mereka menyatakan bahwa proses pembuatan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengesahkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 sudah sesuai. Karena itu yang mulia, kami para buruh petani sangat, khususnya di Kasar Tenaga Kerja dan Petani, sangat dirugikan dalam mekanisme pembuatan undang-undang tersebut karena tidak ada satupun pokok-pokok gagasan kami yang diterima. Aku diajukan pemohon kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 Mei 2023. Dengan demikian, maka berdasarkan perhitungan waktu, maka permohonan diajukan oleh pemohon pada hari ke-32 sejak Undang-Undang Cipta Kerja diundangkan dalam Lembaga Negara Republik Indonesia. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka permohonan pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan pemohon masih dalam tenggang waktu 45 hari sejak Undang-Undang AKRO diundangkan. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila mahkamah berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian permohonan pengujian formil ini kami ajukan atas perhatian serta perkenan yang mulia kami haturkan terima kasih. Kemudian tadi sudah diuraikan ada hal-hal yang dipermasalahkan tentang meaningful participation berdasarkan pasal 91 2020. Saya juga masih bertanya, kira-kira di mana itu bisa dilihat dari skop kronologis perubahan dari Perpu menjadi undang-undang tadi itu ya. Nah, sekarang Perpu nomor 2 tahun 2022 ya, kemudian menjadi undang-undang 6 tahun 2023 ini. Di mana kira-kira kalau kita mau mengargumentasikan adanya di situ partisipasi aktif dari masyarakat itu, tolong diberikan lagi nanti lebih diperdalam itu ya. 2023 ya, baik hard copy maupun soft copy-nya paling lambat pada pukul 14.00. 5 Juni tahun 2023 pada pukul 14.00. Setelah perbaikan itu masuk, maka nanti akan diberitahukan kapan sidang pendahuluan yang kedua untuk menerima perbaikan itu. Serikat buruh terbesar di Indonesia, anggota kami hampir 10 juta. Dan kemudian juga 60 federasi serikat buruh di tingkat nasional dan 1 serikat petani Indonesia dan beberapa elemen asosiasi yang hadir. Memohon berhormat agar secara proses pembentukan atau uji formil daripada Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 dibatalkan karena kami dirugikan, tidak pernah terlibat, bahkan hasil diskusi dengan kawan-kawan pengusaha yang bergabung di Kadin diabaikan. Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh. Sahabat seperjuangan Partai Buruh di seluruh pelosok tanah air, seluruh penjuru negeri Indonesia yang kita cintai. Pada hari ini, tanggal 23 Mei 2023, Partai Buruh resmi menjalani persidangan pertama, sidang pendahuluan di Mahkamah Konstitusi dalam rangka melakukan judicial review atau uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau dikenal Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Hanya satu-satunya partai di Republik Indonesia yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja mengambil jalan konstitusional, yaitu mengajukan uji formil dan uji material JR Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 dan tahun 2023. Tidak ada satupun partai yang melakukan ini. Partai Buruh terdiri dari organisasi serikat buruh, serikat petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, buruh migran, PRT, guru dan tenaga honorer, perempuan termarginalkan, organisasi perempuan, disabilitas, buruh informal, anak-anak muda milenial dan Gen Z yang ayah ibunya kelas pekerja, pensiunan, dan tentu rakyat jelata terwakili di dalam Partai Buruh mengajukan uji
formil dan uji material terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Karena itu tidak ada lagi keraguan bahwa partai satu-satunya yang melawan tentang outsourcing seumur hidup, yang menolak upah murah, yang menolak buruh pekerja perempuan mengambil cuti haid, cuti hamil, tidak ada kepastian upah, pesangon murah kita tolak, PHK dipermudah kita tolak, tanah petani yang dirampas dengan mudah atas nama bank tanah oleh para korporasi. Kita juga menolak adanya impor saat musim panen raya, menolak dihapusnya hukuman bagi importir yang mengimpor saat panen raya, tanah-tanah petani yang dirampas. Maka secara konstitusional kita lakukan terhadap uji formil pada hari ini, dan dalam waktu ke depan juga uji material Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Kepada seluruh jajaran pengurus partai buruh, kepada simpatisan partai buruh, kepada anggota serikat buruh, serikat petani, serikat nelayan, Jala PRT, Urban Poor Konsorsium Miskin Kota, dan juga guru dan tenaga honorer, buruh-buruh informal, bergabunglah bersama partai buruh, melakukan perlawanan. Bahkan kalau MK tidak berpihak pada keadilan, kita persiapkan aksi-aksi besar. Aksi akan dimulai ratusan ribu pada tanggal 5 Juni 2023 di depan gedung MK ketika kita menyerahkan perbaikan terhadap uji yang kita lakukan di MK terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Berikutnya gelombang aksi dilakukan puluhan ribu di Bandung, di Semarang, di Surabaya, di Banjarmasin, di Batam, di Medan, di Bengkulu, di Ambon, di Ternate, di Jayapura, dan di Makassar, di Palu, di seluruh republik ini. Aksi bergelombang akan kita lakukan melawan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka yang nyinyir kepada partai buruh, mari buktikan saudara kawan-kawan serikat buruh, kita lawan kenyinyiran itu dengan kerja-kerja rakyat, kerja-kerja kelas pekerja, kerja-kerja melawan ketidakadilan, melawan ketidakpastian terhadap perlindungan bagi kaum kelas pekerja. Bagi mereka yang nyinyir, kita tunggu apa yang mereka lakukan. Tetaplah berjuang untuk partai buruh. Bila ini juga tidak didengar, pastikan mogok nasional akan kita persiapkan. 5 juta buruh di seluruh Republik Indonesia, 38 provinsi, 100.000 perusahaan akan stop produksi, keluar dari pabrik, memperjuangkan, memastikan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 2023 dicabut. Bukan hanya nyinyir-nyinyir, rapikan barisan. Kita akan mengatakan, kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Selamat berjuang saudara di depan gedung Mahkamah Konstitusi, the last guard, di mana gerbang terakhir, gerbang mencari keadilan yang terakhir. Kita percaya MK akan memutuskan yang seadil-adilnya, menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 2023 dinyatakan inkonstitusional dan dicabut. Selain itu, kami juga akan melakukan perlawanan partai buruh terhadap parliamentary threshold 4% yang merupakan sistem demokrasi terpimpin. Dan juga kita akan mencari presiden-presiden terbaik, presiden alternatif. Kita akan memenangkan, melakukan judicial review, presidential threshold. Semua gerakan kalangan aktivis, gerakan sosial bersama partai buruh turun ke jalan. Sampai jumpa. Partai buruh, partai buruh, partai buruh, partai buruh. Terima kasih.